Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan judul Aspek Keperilakuan Persyaratan Pelaporan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya dulu kita harus tahu akuntansi ini memiliki tujuan untuk memberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan media komunikasi dalam laporan hal tertentu seperti kayak sumber daya alam yang biasanya dilaporkan secara sukarela, kecuali pembuat laporan keuangan meyakini bahwa si penerima informasi akan berperilaku sebagaimana yang diinginkan. Dalam organisasi, manajer itu biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bahwasanya melaporkan aspek-aspek yang harus dilaporkan dalam kinerja mereka. Setiap orang dalam menyusun laporan akuntansi perlu memahami dampak yang mungkin ditimbulkan dari persyaratan pelaporan terhadap perusahaan. Antisipasi pengguna informasi dilakukan oleh pembuat informasi untuk mencari tahu reaksi yang akan terjadi dari penerima informasi tersebut, sehingga dampak negatif dari informasi dapat diminimalisir. Jika pengguna informasi tidak memperhatikan atau mengevaluasi informasi yang diterima, ya sehingga dapat terjadi bisa saja sih informasi tersebut menjadi tidak relevan secara tiba-tiba gitu. Nah, setelah itu kita harus tahu dulu syarat-syaratnya, syarat-syarat apa aja sih gitu untuk persyaratan pelaporan ini. Nah, yang penting tentunya di dunia saat ini penuh dengan yang namanya melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apa kita ini. Juga bagaimana kita menjalankan kehidupan kita, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita, dan juga keadaan dari orang dan benda untuk mana kita bertanggung jawab sampai seterusnya. Hal ini yang pada umumnya disebut kayak persyaratan gitu. Meskipun ada beberapa diantaranya mungkin tidak dapat dipaksakan. Oke, intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya yang biasanya hal tersebut dilakukan secara sukarela, kecuali pelapor tadi tuh yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh si pelapor gitu. Nah, tanpa informasi ya, manajer atau kreditor dan pemilik pasti tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana atau lancar. Dan juga apakah tindakan itu korektif diperlukan gitu kan. Persyaratan pelaporan dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang berbeda pula, itu pastinya gitu. Pasti kita harus tahu dulu gimana si orang ini atau teman kita kerja atau karyawan dan kru lah, kita harus tahu dulu karakternya dia seperti apa. Nah, pasti kita juga bingung kan, gimana sih cara atau persyaratan pelaporan mempengaruhi perilakunya, yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan seperti apa contoh dari syarat-syarat pelaporan, yaitu ada 4 opsi. Yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, dan keempat dapat diperbandingkan. Baiklah, yang pertama saya akan menjabarkan tentang apa itu yang dimaksud dengan dapat dipahami atau understandability. Understandability yaitu misalnya seperti membeli saham atau obligasi pada perusahaan tersebut. Maka sebuah informasi akuntansi mempunyai syarat dapat dipahami. Maksudnya di sini adalah sebuah informasi yang disajikan harus dapat dipahami oleh berbagai pihak yang memakai laporan keuangan. Lalu asumsi yang digunakan yakni pemakai memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis serta akuntansi, serta kemauan untuk menjalankan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Nah, yang kedua relevan, yaitu informasi akuntansi harus dengan kondisi sebenarnya perusahaan saat itu. Misalnya ketika terjadi penilaian oleh akuntan publik, apakah perusahaan masih bisa eksis atau tidak. Maka
perusahaan harus memberikan data yang seharusnya saat itu. Maksudnya sebuah informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan para pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi terhadap perusahaan, apakah yang bersifat menilai maupun meramalkan. Nah, selanjutnya yang ketiga, keandalan atau reliability. Maksudnya sebuah informasi yang disajikan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan atau kesalahan yang material, dapat diandalkan sebagai perjanjian yang jujur dari keharusannya yang disajikan. Selanjutnya dapat diperbandingkan atau comparability. Karena informasi yang disajikan harus dapat diperbandingkan oleh pemakai dari waktu ke waktu, lalu apakah tujuannya agar dapat diketahui kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan perusahaan. Maka pemakai pun harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Baiklah, selanjutnya bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Nah, ternyata ada 6 cara persyaratan pelaporan itu dapat mempengaruhi perilaku. Yang pertama yaitu antisipasi penggunaan informasi. Maksudnya, ketika si pengirim mengirimkan informasi, maka si pengirim tersebut ingin mengetahui dampak apa yang ditimbulkan dari informasi yang mereka laporkan. Karena bisa saja si penerima tersebut menggunakan informasi sebagai dasar atau pengambilan keputusan, penilaian, maupun bahkan evaluasi. Nah, maksud dari antisipasi penggunaan informasi tersebut adalah pengirim ini akan berhati-hati dalam mengirimkan informasi kepada penerima agar informasi yang dilaporkan tersebut dapat menimbulkan reaksi yang diinginkan. Nah, cara yang kedua yaitu prediksi pengirim mengenai penggunaan pemakai. Maksudnya, kadangkala si pengirim ini merasa pasti bagaimana si penerima itu menggunakan informasi, dan kadangkala juga si pengirim ini merasa tidak pasti bagaimana si penerima tersebut menggunakan informasi. Misalnya ketika kurang adanya respon dari si manajer, atau ketika si pengirim tersebut si pengirim atau bawahan tersebut telah melaporkan informasinya secara keseluruhan kepada manajer, tetapi si manajer ini tidak mempunyai banyak waktu dalam membaca informasi tersebut. Nah, si manajer ini hanya membaca yang sekiranya diperlukan aja. Lama-kelamaan si bawahan ini merasa sadar ada ternyata informasi yang dilaporkannya tersebut tidak semuanya itu dipakai. Dan dia tuh harus mengirimkan informasi tersebut kepada manajer itu yang diperlukan oleh manajer aja. Dari pengalaman si pengirim atau bahan tersebut menggunakan pengalaman atau masa lalunya itu dalam membuat estimasi terbaik atau dalam melaporkan informasi tersebut kepada manajer. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Adik Sutari Sinicang dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi yang akan disampaikan dari kawan kita tadi. Oke, saya akan menjelaskan tentang insentif atau sanksi. Apa itu insentif sanksi? Insentif sanksi itu adalah semakin besar potensi yang ada bagi si penerima ini untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada si pengiriman ini. Semakin hati-hati, si pengiriman ini akan bertindak dalam menghasilkan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh si penerima ini. Itulah adalah dari insentif atau sanksi. Yang kedua adalah penentuan waktu. Apa itu penentuan waktu? Waktu adalah sebuah faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengiriman atau tidak. Jika persyaratan pelaporan ini hanya terjadi setelah pengiriman telah bertindak mengubahkan, maka tidak ada peluang untuk mengubah perilaku si masa lalu ini. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kawan kita presentasi. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman-teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang respon interaktif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa saja. Melaporkan sejujur-jujurnya perilaku tersebut dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Baik, di sini pengarah perhatian.
Dampak mengarah perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung kepada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Dampak dari persyaratan pelaporan akuntansi. Yang pertama di bidang akuntansi keuangan, yaitu beberapa hal yang kontroversial dari pernyataan standar akuntansi tersebut merupakan contoh mengenai bagaimana prinsip akuntansi mempengaruhi perilaku. Contoh-contoh tersebut meliputi bagaimana perlakuan atas kerugian akibat melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar, dan bagaimana perlakuan atas kelebihan nilai pembayaran kontrak utang dalam mata uang asing. Nah, setelah mengalami proses perdebatan dari berbagai kelompok, akhirnya dibuatlah ISAK atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. Nomor 4 yang menginterpretasikan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nomor 10 mengenai transaksi dalam mata uang asing. Yang kedua yaitu di bidang akuntansi perpajakan. Nah, persyaratan pelaporan akuntansi perpajakan ini dipandang rumit dan sulit bagi pembayar pajak. Nah, beberapa persyaratan telah dikenakan bukan kepada si pembayar pajak aja, tapi ada berbagai pihak, contohnya itu kayak karyawan. Nah, padahal maksudnya itu untuk membuat hukum pajaknya itu lebih dipatuhi. Nah, contoh lainnya itu yang juga kontroversial itu seperti catatan rinci atas pengurangan beban bisnis. Jadi sebenarnya dalam faktanya catatan rinci itu nggak perlu dilaporkan, tetapi si pembayar pajak dan penyusun pajaknya ini diharuskan untuk melaporkan bahwa catatan itu simpan dan tersedia untuk diperiksa. Selanjutnya yang ketiga ada akuntansi manajerial. Nah, si manajemen ini dia bisa memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Jadi pos-pos yang dilaporkan itu dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Tetapi hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Nah, di samping itu sangat sulit juga untuk digeneralisasi karena setiap organisasi ini memiliki sistem akuntansi manajemen yang berbeda. Yang terakhir itu akuntansi sosial. Nah, karena akuntansi sosial ini masih relatif baru, jadi dia kayak relatif masih sedikit lah dampaknya. Jadi salah satu bidang pembahasan dari akuntansi sosial ini adalah dilema penyusunan laporan. Jadi kesimpulannya adalah kadangkala persyaratan pelaporan itu menghasilkan dampak yang dapat diamati terhadap perilaku pelapor dan kadangkala tidak. Jadi keanekaragaman dari faktor-faktor yang mungkin harus dipertimbangkan kayak membuatnya tuh jadi lebih sulit untuk memprediksi kapan dan dampak apa saja yang akan terjadi. Baiklah, saya akan menjelaskan penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Ada banyak cara untuk menilai dampak dari syarat pelaporan terhadap pengirim informasi. Cara yang paling tersedia yaitu pengambilan keputusan secara deduktif. Apa itu pengambilan keputusan secara deduktif? Yaitu kita memikirkan secara hati-hati mengenai syarat pelaporan yang akan berhubungan terhadap motivasi lainnya dan perilaku manajer. Gampangnya gini, coba kita pikirkan atau coba kita posisikan diri kita sebagai pengirim dan tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang akan aku lakukan jika aku berada di posisinya, dan harus melaporkan informasi tersebut. Sangat berguna bagi kita untuk bertanya kepada lingkungan di sekitar kita atau kepada orang-orang di sekitar kita yang berbeda latar belakang dan perspektif. Mungkin kita akan menemukan jawaban yang nggak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Ini merupakan cara yang paling sederhana, cara yang paling murah, dan cara yang paling cepat untuk memprediksi dampak dari syarat pelaporan sebelum penerapan syarat pelaporan.
Metode lain yaitu dengan menanyakan kepada pelapor terhadap perilaku mereka dan reaksinya terhadap syarat pelaporan. Cara formal untuk melakukan ini yaitu dengan melakukan survei. Yaitu kita memberikan pertanyaan, baik itu pertanyaan sempit ataupun pertanyaan terbuka, mengenai apa respon mereka terhadap syarat pelaporan. Apakah itu dapat mengubah perilaku mereka? Tentu saja cara ini tidak begitu efektif menurut saya, karena orang yang kita tanyakan bisa saja berbohong dengan jawaban yang diberikannya. Bisa saja mereka menambahkan atau bisa saja mereka mengurangi. Dan juga orang yang mau untuk ditanyakan itu tidak banyak, karena survei ini hanya sukarela. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.